Tapi aku di sini punya tips bagaimana kita itu konsisten dalam mengerjakan apapun. Salah satunya adalah skripsi. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku melanjutkan video kali ini, seperti biasa jangan lupa untuk teman-teman like, subscribe, and komen dulu ya, agar channel YouTube aku dapat berkembang. Kali ini aku akan berbagi tips bagaimana konsisten dalam mengerjakan skripsi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Cikidot. Konsisten itu merupakan suatu hal yang tidak mudah kita lakukan. Kita harus banyak berlatih bagaimana kita agar bisa konsisten dalam mengerjakan sesuatu apapun. Tapi aku di sini punya tips bagaimana kita itu konsisten dalam mengerjakan apapun. Salah satunya adalah skripsi, dengan mengingat sebagai berikut. Yang pertama adalah mengingat perjuangan orang tua. Bagaimana orang tua itu membiayai kita hingga sampai sekarang, karena kesempatan ini bisa kuliah itu tidak semua anak miliki. Banyak di luar sana anak-anak yang ingin kuliah namun tidak memiliki biaya karena kondisi finansial orang tua tidak memungkinkan untuk kuliah. Jadi buat kalian para pejuang skripsi, semangatlah, ingat perjuangan orang tua kalian. Yang kedua adalah membuat timeline waktu. Maksudnya timeline waktu, boleh teman-teman menggunakan timeline waktu yang tidak terlalu besar. Mungkin timeline waktu dalam harian. Contoh aja, dalam beberapa tahun terakhir ini aku menggunakan timeline waktu harian. Jadi setiap harinya aku ngapain itu harus ada pencapaian tujuannya. Contohnya seperti ini, timeline waktu yang aku buat nih. Ini merupakan catatan harian setiap harinya yang harus aku capai. Contoh aja nih ya, aku contohin di halaman pertama. Tanggal 13 Agustus 2019. 13 Agustus 2019 kelihatan? Yang pertama, tujuan harian aku adalah tanggal 13 Agustus 2019. Buka panduan skripsi halaman 32-33. Nah, jadi di sini target hariannya aku adalah mempelajari panduan skripsi FIS UNES halaman 32-33. Ini sangat diperlukan ketika kita memiliki timeline waktu. Setiap harinya kita jelas mau ngapain aja, dan nggak hanya itu aja, timeline waktu itu setiap harinya kamu mau ngapain, malamnya itu di planning. Dan kemudian ketika kamu ingin tidur, bolehlah beli kalian prosentase. Maksudnya di sini ada beli nilai berapa pencapaiannya setiap harinya itu. Contoh, ini 85. Ini pencapaian hariannya aku adalah 85. Bagaimana aku keseharian aku itu mencerminkan keinginan aku di hari itu, yaitu pencapaiannya adalah 85. Bawah 50% aku biasa memberikan punishment terhadap diri aku sendiri. Tapi untuk teman-teman semua, caranya bagaimana mungkin teman-teman sendiri yang tahu. Coba gali diri sendiri bagaimana. Seperti yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang memberi dampak positif kepada diri teman-teman semua, bukan sebaliknya. Karena jujur saja di dalam perkuliahan itu, teman itu sangat mempengaruhi kedepannya kalian. Bisa saja teman kalian sangat rajin mengerjakan sesuatu. Ketika kalian berteman dengan orang yang rajin, pastinya kalian juga akan ikut rajin. Tapi sebaliknya, ketika kalian sudah terlalu akrab, teman kalian melakukan hal yang tidak baik, bisa saja malas melakukan tugas, itu juga akan berpengaruh kepada diri teman-teman semua. Jadi waktu di perkuliahan itu diperhatikan. 4. Mencari motivasi agar kamu tidak bermalas-malasan. Karena jujur saja, ketika mengerjakan skripsi dan kita setelah bimbingan banyak yang salah, kita merasa down. Nah,
Saat itu juga kalian mencari motivasi agar kalian bangkit kembali, agar tidak bermalas-malasan untuk merevisi apa yang telah direvisi oleh dosen. Itu penting sekali. Biasanya kalau aku mencari motivasi adalah lewat YouTube, mencari motivasi-motivasi yang sekiranya bisa membangkitkan diri aku bagaimana aku tidak bermalas-malasan lagi. Yang kelima adalah mencari tempat asyik untuk mengerjakan skripsi. Kalau aku, tempat asyik untuk mengerjakan skripsi adalah di perpustakaan. Bahkan dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, saya masih betah di perpustakaan. Bahkan sampai perpustakaan ingin ditutup, saya masih ingin sekali di perpustakaan. Tetapi karena sudah mau ditutup, mau tidak mau saya harus pulang. Jadi untuk teman-teman semua, ketika ingin mengerjakan skripsi, carilah tempat yang kira-kira membuat teman-teman semua nyaman, sehingga tidak merasakan ketika mengerjakan skripsi. Yang keenam, hidup adalah sebuah kompetisi. Sering tuh kita jumpai setelah yudisium, kita tanya kepada teman-teman kita berapa IPK-nya. Mungkin setelah tahu IPK-nya, membandingkan terhadap diri kamu sendiri, IPK kamu lebih tinggi atau IPK kamu lebih rendah. Nah, di sini justru skripsi juga merupakan sebuah kompetensi. Bagaimana teman-teman semua itu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan cepat. Apakah teman-teman mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik? Itu teman-teman sendiri yang akan menjawab. 7. Semakin lama teman-teman lulus, maka akan semakin banyak kehilangan peluang-peluang yang tidak dapat kita raih. Contoh saja, tahun 2019 ada pembukaan CPNS. Namun ketika teman-teman semua belum lulus, nantinya akan kehilangan menjadi calon peserta CPNS, sehingga tidak ada kemungkinan untuk lolos CPNS karena teman-teman semua belum lulus. Itu contoh kecilnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, and komen ya, agar channel YouTube aku dapat berkembang. See you.